高帝后的众神无法忘却的道口太可怕了。神类，一刀！跟着我，都跟着我！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Jam Ungu yang sedang berusaha mereformasi tubuhnya tiba-tiba diselimuti bilah bayangan racun Lofang. Pedang beracun itu menembus tubuh Abadi yang sudahnya rusak, menyebabkan racun Femo yang mematikan. Racun itu menggerogoti setiap fragmen tubuhnya. Seorang kaisar puncak hanya membutuhkan satu tetes untuk jatuh. Dan kali ini racun yang masuk mencapai 0,72 tetes. Tubuh Jam Ungu yang hanya tersisa setengah langsung terinfeksi racun tanpa ada kesempatan untuk melawan. Ia mengerti bahwa kematian sudah di depan matanya. Dalam detik-detik terakhir, kesadarannya pun terhubung ke dunia virtual. Di sana dia mengamuk lalu mengirimkan surat massal kepada para kaisar di camp robot. Surat itu sudah ia siapkan sejak lama, berisi koordinat dan rencana untuk menyeret banyak kaisar lain jika ia gagal menghadapi Lofang. Ribuan pesan itu melayang bagaikan salju, langsung diterima oleh kaisar-kaisar robot. Mereka terkejut sekaligus bersemangat, meski tetap berhati-hati akan adanya jebakan. Mereka mulai membentuk aliansi agar bisa lebih kuat menghadapi musuh. Namun di dunia nyata, kesadaran Jam Ungu semakin runtuh. Ia menatap ke atas dan tertawa getir. Dalam hidupnya, ia sudah menghabisi 2 kaisar dan banyak kaisar puncak. Bahkan mendapatkan jam kuno yang membuatnya dianggap sebagai makhluk luar biasa di antara ras Kicang. Ia pernah berharap bisa melangkah lebih jauh menjadi seorang kesatria. Tetapi karena ulahnya terhadap Lofang, semua rencananya pun hancur. Racun Femo dan ledakan kristal Dewa Api telah merenggut nyawanya. Kesadarannya pun pecah menjadi gelembung, hilang selamanya. Jam Ungu jatuh, ras Kicang hampir mustahil membangkitkan kembali kaisar sepertinya. Apalagi dengan beban Jam Ungu yang dia miliki. Kebangkitannya akan terlalu berisiko dan mahal, sehingga para penguasa alam semesta kemungkinan besar menyerah untuk menghidupkannya. Di wilayah jauh benua Yanji, para kaisar camp robot yang menerima surat massal mulai berkumpul. Mereka mengkonfirmasi ke dunia virtual bahwa Jam Ungu benar-benar sudah meninggoy. Setelah yakin, mereka segera bergerak, teleportasi menuju lokasi pertempuran. Mereka tahu pertempuran besar sedang terjadi. Dan meskipun mereka berbeda tingkat kekuatannya, jumlah mereka memberikan rasa aman. Di sisi lain medan pertempuran, tubuh Bloodbath dan Heavy Error yang juga terkena dampak ledakan akhirnya terbentuk kembali. Meski kehilangan sebagian besar tubuh abadi mereka, kehilangan itu membuat mereka lemah, sekaligus marah karena pemulihan membutuhkan waktu lama dan biaya mahal. Sementara itu Lofang sendiri dengan sayap perak dan armor yang berkilau berdiri sambil memegang pedang bayangan racun. Ia menyapu semua peninggalan Jam Ungu, mulai dari cincin dunia, armor hingga jam kunonya. Ia lalu menyimpan semuanya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Puluhan kaisar mulai bermunculan dari segala arah dan ruang getar hebat menandakan gelombang pertempuran baru akan segera datang. Ketika gelombang pertama dari 10 kaisar muncul di kejauhan puluhan ribu kilometer dari lokasi ledakan, suasana kacau masih terasa. Bloodbeast, Heavy Arrow, dan Lofang yang berada di area itu segera bergerak. Bloodbeast yang sudah kehilangan 42% dari tubuh abadi miliknya akibat ledakan kristal Dewa Api merasa kaget sekaligus takut. Ia sadar jika Lofang menggunakan satu kristal lagi, mungkin nyawanya sudah tiada. Baginya tidak ada gunanya kehilangan hidup hanya demi harta dari menara pengorbanan. Dengan panik, dia pun terbang secepat mungkin, berusaha keluar dari area kunci ruang. Heavy Arrow yang tubuhnya juga mengalami kerusakan parah memilih jalur pelarian yang sama. Keduanya ketakutan dengan kekuatan ledakan sebelumnya. Bagaimana tidak, hanya dalam satu ledakan segala di sekeliling mereka hancur lebur. 2 kristal Dewa Api terkuat meledak sekaligus, setara dengan 200 miliar permata indigo, dan kekuatannya benar-benar mengejutkan. Untuk bisa selamat dari gelombang pertama saja sudah sulit, dan mereka tahu tidak akan mampu menghadapi serang lain. Maka pilihan terbaik hanyalah melarikan diri. Dalam pikiran mereka, tidak mungkin Lofang bisa mengejar keduanya sekaligus, dengan area pengunci ruang yang hanya berdiameter 10.000 km saja. Ruang itu terasa sangat sempit bagi para prajurit setingkat mereka. Jika Lofang terlambat sedikit saja, mereka berdua pasti bisa lolos.
Namun Lo Fang sama sekali tidak kehilangan fokusnya. Dia segera memberi target. Karena Heavy Arrow mengalami kerusakan lebih parah, Lo Fang segera mengepakkan sayap peraknya dan langsung menembakkannya dengan kecepatan luar biasa. Blood Blaze yang terbang ke arah lain berhasil keluar dari wilayah pengunci ruang dan segera melarikan diri dengan teleportasi. Ia masih sempat menoleh pada puluhan kaisar yang baru tiba, lalu tersenyum dingin. Menurutnya mereka hanya bisa berharap Lo Fang tidak meledakkan kristal dewa api lagi. Karena sekali saja itu dilakukan, kekuatan mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Tanpa berlama-lama, Blood Blaze menghilang dari tempat itu. Sementara para kaisar lain yang baru datang benar-benar kaget melihat pemandangan mengerikan ini. Lebih dari 10 juta kilometer wilayah lengkap dengan sungai, gunung dan salju hilang begitu saja, berganti menjadi gurun tandus. Riak energi dari ledakan sebelumnya masihlah bergema. Mereka semakin tak percaya ketika melihat dua kaisar terkenal yang sangat kuat dan sulit dikalahkan justru melarikan diri. Blood Beast berhasil lolos sementara Heavy Arrow sedang dikejar oleh Lo Fang. Hal demikian membuat semua orang tercengang. Mereka tidak mampu memahami bagaimana serangan bisa begitu dahsyat, bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan kaisar batas sekalipun. Mereka menduga inilah sebab mengapa jam ungu sudah jatuh sebelumnya. Dan jelas terlihat bahwa Heavy Arrow, meski seorang kaisar batas, kini benar-benar dia tengah dalam bahaya. Dalam pertarungan itu, Lo Fang dan cepat menyusul Heavy Arrow. Tubuh abadi Heavy Arrow sudah kehilangan 59% kekuatannya, dan itu membuat kemampuannya hanya setara sedikit di atas kaisar tinggi. Dalam keadaan panik, dia sempat menembakkan busur hitam peraknya. Namun panah itu sama sekali tidak mampu menembus pertahanan sayap Lo Fang. Sementara itu, Lo Fang mengibaskan sayapnya dengan cepat, mengayunkan pedang bayangan beracun dan menebas tubuh abadi Heavy Arrow. Racun Pemo langsung meresap ke dalam tubuh musuhnya. Tidak berhenti sampai di situ, tanaman merambat segera muncul dan melilit Heavy Arrow dengan kuat. 3 duri menembus dalam tubuhnya, menyuntikkan lebih banyak racun. Tubuh abadi Heavy Arrow pun yang tersisa jatuh hingga 12% saja. Dan akhirnya ia pun jatuh koma. Tanpa membuang waktu, Lo Fang menyimpannya ke dalam cincin dunia terpisah. Semua itu berlangsung sangat cepat, membuat para kaisar yang menyaksikannya hanya bisa melongo saja. Mereka melihat jelas bagaimana kekuatan Heavy Arrow turun drastis, bahkan tidak lagi bisa dibandingkan dengan kaisar puncak. Namun karena mereka tidak tahu detail pertempuran sebelumnya, banyak yang masih bertahan di sekitar situ. Mereka hanya melihat ada satu manusia sendirian sehingga tidak merasa terancam. Gelombang demi gelombang kaisar teruslah berdatangan. Saat gelombang ke-6 tiba, ada 21 kaisar yang melihat Lo Fang dikepung dari 100 kaisar. Tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka berpikir ini adalah kesempatan emas. Dan penuh keserakahan, mereka langsung menerjang angin berubah menjadi cahaya cemerlang yang meluncur ke arah Lo Fang. Namun bagi para kaisar yang datang lebih dahulu dan sempat menyaksikan pertarungan tadi, tindakan kelompok 21 kaisar itu hanyalah tindakan bodoh. Mereka tahu jika tidak melihat peristiwa sebelumnya, mungkin mereka pun akan melakukan hal yang sama. Karena memang tidak ada yang menyangka seorang manusia biasa membuat kaisar batas bertekuk lutut dan wilayah yang luas ini pun lenyap seketika. Kunci ruang masih aktif menutup area itu rapat-rapat. Lo Fang berdiri di udara, tubuhnya melayang dengan sayap peraknya. Dengan menggenggam pisau bayangan darah, tatapannya menusuk ke 18 sosok kaisar yang menerjang ke arahnya. Di antara mereka ada 2 kaisar puncak, 6 kaisar tinggi, dan 10 kaisar rendah. Semuanya datang dengan niat menghabisi. Energi memancar dari tubuh para kaisar. Riak kekuatannya menyapu ruang, dan mereka yakin manusia di hadapan mereka hanyalah sasaran empuk. Namun Lo Fang sama sekali tidak bergeming. Sayapnya menggepak, tubuhnya berubah menjadi bayangan samar yang sulit ditangkap mata. Ia sudah berada di tepat di hadapan seorang kaisar tinggi. Kaisar itu diliputi api, matanya menyala penuh kebencian. Memegang rantai logam besar yang langsung dicambukannya untuk membelit Lo Fang. Gerakan Lo Fang begitu cepat, seolah-olah bayangan iblis, pisau bayangan darahnya menyibak rantai, melindungi tubuhnya. Dan tepat setelah itu dia melepaskan tebasan bulan yang abadi. Sebuah sayatan perak menembus ruang, meninggalkan jejak panjang yang merobek baju jira abadi dan menembus tubuh lawannya. Racun Pemo mengalir masuk, meninggalkan sepercik tetes di tubuh musuhnya. Kaisar itu seolah-olah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun tubuhnya langsung hancur lebur tanpa ada daya. Para kaisar lainnya yang menyaksikan dari kejauhan pun terkejut. Mereka tahu Heavy Arrow sebelumnya jatuh koma, tetapi itu karena sudah terluka parah. Kali ini berbeda, seorang kaisar tinggi benar-benar dihabisi dalam satu tebasan. Tidak ada Mo Yan Vin yang muncul.
hanya kekuatan pedang dan racun saja. Dalam sejarah pertempuran, menghabisi kaisar tinggi secara langsung seperti itu hampir mustahil, kecuali dengan serangan jiwa tingkat tinggi. Namun Lo Fang baru saja melakukannya dengan teknik pedang saja. Rasa takut mulai menyerap, tapi waktu tidaklah memberi kesempatan berpikir, Lo Fang sudah bergerak lagi. Ia menyimpan sisa benda abadi dari lawannya, lalu menukik ke arah seorang kaisar rendah. Dan cepat tebasannya merobek kepala musuh, meninggalkan tubuhnya hancur tanpa daya. Satu persatu para kaisar yang berani datang kepadanya langsung meninggoy. Tebasan itu sangatlah indah dan sekaligus mengerikan. Tidak ada yang bisa menahan serangannya karena setiap ayunannya berarti kematian. 18 sosok yang berani maju satu persatu tumbang. Hanya 5 yang berhasil bertahan hidup, berdiri dari 2 kaisar puncak, 1 kaisar tinggi dan 2 kaisar rendah. 13 lainnya mati seketika. Kejadian itu membuat suasana hening. Lebih dari 200 kaisar yang menyaksikan dari kejauhan tidak percaya dengan apa yang dilihat dengan mata mereka. Dalam sejarah benua Yanji, jarang sekali kaisar jatuh dalam jumlah besar. Untuk 13 kaisar hilang sekaligus, termasuk beberapa kaisar tinggi, itu belum pernah terjadi dalam waktu yang sangat lama. Perdebatan pun muncul di antara mereka, ada yang takut, ada pula yang menuduh Lo Fang hanya berani menyerang kaisar rendah dan tinggi. Menurut sebagian, itu tanda kekuatannya tidak cukup kuat. Namun keraguan mereka segera pecah ketika Lo Fang bergerak lagi. Tiba-tiba sebuah suara ledakan bergema. Semua andeing menoleh. Saat itu Lo Fang berdiri tegak di udara, menampilkan sesuatu di tangannya. Kristal hitam berkilau penuh cahaya merah. Kristal dan ukiran hukum di permukaannya memancarkan energi yang membuat setiap kaisar ketakutan. Itu adalah kristal dewa api terkuat. Kristal yang nilainya setara ratusan miliar permata indigo. Ledakannya mampu menghabisi kaisar puncak sekalipun. Bagi lebih dari 200 kaisar yang ada di sana, mereka tahu jika kristal itu diledakkan, 9 dari 10 di antara mereka pasti akan meninggoy. Karena tidak ada satupun dari mereka yang adalah kaisar batas. Ketakutan besar menyelimuti semua orang. Mereka sadar manusia itu bukan hanya berani, tapi juga cukup gila untuk melawan pasukan sebanyak itu. Lo Fang tersenyum dingin seakan-akan ingin menegaskan bahwa ia bukanlah sosok yang bisa dipermainkan. Namun di balik pikirannya, ia tidak benar-benar berniat meledakkan kristal itu. Ia hanya memiliki 2 buah tersisa. Dan jika memakainya untuk membantai mereka semua, hanya akan menimbulkan kerugian besar. Para makhluk absolut dari camp otomat pasti akan turun tangan jika itu terjadi. Bagi Lo Fang, menakuti mereka saja sudah lebih daripada cukup. Ia tahu kekuatannya saat ini belumlah cukup kuat untuk menghadapi andeing tingkat atas secara langsung. Tanpa berlama-lama, sosok hitam Kaisar Siyu pun muncul dengan teleportasi, berdiri di samping Lo Fang. Ia terkejut dengan pemandangan itu, terlebih lagi ketika melihat kristal dewa api di tangannya. Ia bisa langsung menebak apa yang terjadi dan dalam hatinya terbesit rasa hormat, karena dia itu benar-benar gila. Tapi ia juga memiliki keberanian yang tidak dimiliki oleh prajurit lain. Tanpa membuang waktu, Lo Fang mengajak Siyu pergi. Keduanya segera berteleportasi meninggalkan lebih dari 200 kaisar yang hanya bisa terdiam. Tak ada satupun yang berani mengejarnya, karena ketakutan terhadap kristal itu masih membekas di hati mereka. Lebih dari 200 kaisar masih berdiri terpukau, menyaksikan Lo Fang pergi begitu saja di hadapan mereka. Mereka semua telah melewati begitu banyak pertempuran hidup dan mati, dan aturan tak tertulis selalu ada. Harta memang bisa direbut yang lemah, namun apakah manusia itu lemah? Heavy Arrow kini terbaring koma, Bloodbath terpaksa melarikan diri. Jamungo bersama 13 kaisar lainnya telah dihabisi di bawah pedangnya. Dari ratusan kaisar di sana, siapa yang mampu melakukan hal serupa? Rasa kagum menjelajah di tubuh mereka. Selain itu, para prajurit mengakui kekuatan yang ditampilkan oleh Lo Fang itu terlalu kuat, terlalu menakutkan. Mereka mulai menyalahkan Jam Ungu yang telah menipu mereka untuk datang kemari. Padahal ia tahu Bloodbath dan Heavy Arrow saja tak mampu menanganinya. Bagi mereka, kematian Jam Ungu adalah sesuatu yang pantas. Sosok manusia itu meski rendah hati jelas memiliki kekuatan yang sejajar dengan batas kaisar. Sejak saat itu mereka mulai sadar telah lahir satu lagi pejuang absolut yang patut ditakuti di medan perang ke-27. Ia hanya dikenal sebagai yang tanpa gelar. Namun pedang yang indah, setiap tebasan membentuk sungai abadi yang memutus kehidupan kaisar demi kaisar, memberi mereka inspirasi. Mereka sepakat memberi nama baru untuk manusia itu, yakni Kaisar Sungai Pedang. Gelar itu menyebar dengan cepat. Pertempuran di Menara Pengorbanan pun telah berakhir dengan lahirnya nama baru yang menggertakkan dunia.
14 kaisar mati di tangannya. Seorang batas kaisar koma, Bloodbath turun terusir. Berita itu menyebar seperti api dari mulut ke mulut. Dari 100 orang ke 10.000 orang, dari 10.000 orang ke jutaan. Dalam sekejap seluruh camp otomat, serangga, manusia, dan iblis mengetahui lahirnya sosok baru itu. Kabar ini memicu gempar, banyak yang tak percaya. Bagaimana mungkin seorang penguasa sektor sanggup membuat batas kaisar koma? Namun kenyataan di medan perang tak bisa dibantah. Sementara itu, Bloodbath yang berhasil melarikan diri menjadi bahan ejekan. Berita bahwa ia kabur karena ketakutan menyebar lebih cepat daripada yang dia duga. Ia pun marah dan menuduh Lo Fang hanya mengandalkan kristal dewa api terkuat. Namun hatinya dipenuhi kebencian. Tubuh abadinya telah rusak parah, hampir separuhnya lenyap. Ia tahu jika terus bertahan di medan perang, musuh-musuh akan menargetkan dirinya yang lemah ini. Akhirnya dia pun memutuskan untuk kembali kerasnya dan memulihkan diri dulu. Dalam negara dewanya, cahaya darah yang menyilaukan muncul menyelimuti seluruh wilayah. Triliunan rakyat bermata tunggal berlutut serentak menyerukan namanya dengan penuh pengabdian. Suara seruan memanggil Tuhan memenuhi udara. Di puncak kuil agung, Bloodbath duduk di singgasananya tersenyum mendengar lautan doa itu. Ia memutuskan untuk mengurung diri selama 100 juta tahun, menyerahkan wilayahnya kepada penguasa bawahannya. Namun sebelum menutup pintu kuil, ia masih bergumam lirih tentang manusia itu, yakni adalah Lo Fang. Ia sadar nama yang tak dikenal kini naik ke puncak kejayaan berkat dirinya yang menjadi batu loncatan. Ia tahu seseorang yang bisa bertahan dari ledakan kristal dewa api terkuat dan memiliki dua sekaligus bukanlah sosok biasa. Jika ia tidak mencapai terobosan menjadi kesatria, maka sulit baginya menyamai manusia itu di masa depan. Di tempat lain di dalam alam semesta primal, berita itu juga sempat ke telinga Truyan. Ia yang selama ini mengawasi pertumbuhan Lo Fang terkejut. Bagaimana mungkin seorang penguasa sektor mampu menghabisi kaisar puncak dan membuat batas kaisar koma? Ia memahami banyak harta yang Lo Fang miliki, tetapi tetap saja pencapaian ini luar biasa. Segera suara pemimpin kota kekacauan utama bergema di benaknya. Berita tentang Lo Fang harus dirahasiakan, tidak boleh tersebar lebih jauh. Truyan pun akan menurutinya tanpa ragu. Pemimpin kota sendiri yang duduk di tengah runtuhan primal juga merenung. Ia menyadari Lo Fang mengandalkan banyak harta, kristal dewa api, racun Femo, sayap sawu, bahkan tubuh bumi. Namun tetap saja mustahil bagi seorang penguasa sektor mengalahkan batas kaisar. Ia mulai curiga mungkin itu berkaitan dengan baju perang Raja Yansan. Sebuah harta yang persyaratannya sangat kuat, bahkan biasanya hanya bisa digunakan sepenuhnya oleh kaisar rendah. Ia pun tersenyum kecil, berpikir bahwa sudah waktunya berbicara langsung dengan muridnya. Sebelum namanya baru lahir, Kaisar Sungai Pedang, sebuah keajaiban karena gelar kaisar jarang sekali diterima oleh seorang yang masih berada di level penguasa sektor. Nama Kaisar Sungai Pedang telah menyebar ke seluruh penjuru. Banyak kaisar yang mengenal Lo Fang atau sekedar pernah berhubungan dengannya segera mengirimkan salam penuh semangat. Lahirnya seorang pejuang absolut di medan perang adalah momen yang besar, dan mereka yang menjalin kedekatan dengan manusia itu. Lo Fang menanggapinya dengan tenang. Ia menjelaskan kedekatannya dengan manusia itu, menjelaskan bahwa apa yang terjadi hanyalah paksaan keadaan, bahwa Bloodbath dan Heavy Arrow berniat menghabisinya, dan tidak punya pilihan lain selain bertarung habis-habisan. Namun setelah beberapa kali menyapa, ia segera menutup sambungan dunia virtual, memilih untuk kembali ke heningan. Di dunia internalnya, tubuh berlapis baja perak berdiri di puncak gunung, menatap harta-harta karun yang diperolehnya. Ada jubah kuno, senjata-senjata yang bercahaya, baju jirah yang kokoh, cincin-cincin dunia, dan yang lebih menarik perhatian adalah jam kuno yang pernah menjadi milik jam ungu. Ukiran kata-kata aneh menghiasi permukaan itu, huruf kotak-kotak yang asing bahkan bagi Babata. Padahal itu telah menguasai hampir semua bahasa di alam semesta. Lo Fang mencoba berbaur dengannya. Energi rohnya dengan mudah diterima, dan jam itu mengakui dirinya sebagai tuan baru. Dalam sekejap, sebuah warisan kuno menyusup ke dalam benaknya, teknik pertempuran Demon Note Flame God. Namun isi yang ia dapatkan hanyalah level pertama dan persyaratnya amat sulit. Untuk mencapainya, seseorang harus menguasai hukum api dan ruang dengan tingkat pemahaman yang dalam. Ia menyadari mengapa jam ungu mampu mengendalikan kristal dewa api, karena rupanya dia telah berhasil melangkah ke tahap itu. Lo Fang mencoba menyatukan jam kuno dengan tubuhnya. Namun begitu ia masih mengenakan armor umum, jam itu berhenti mendekati kulitnya. Hanya ketika dia menyingkirkan armor umum, barulah jam kuno itu melebur sepenuhnya ke dalam daging dan organ di tubuhnya. Meskipun harta ini sangat kuat, mampu menyebarkan hingga 90% serang fisik,
Lo Fong tetap menghela napas. Ia tidak bisa menggunakan keduanya sekaligus, dan baginya armor umum tetap lebih berharga. Jam kuno jelas merupakan harta bagi kesatria, namun bagi dirinya yang sudah memiliki pelindungan luar biasa itu tidak banyak berarti. Meskipun begitu, dia tahu betul nilai sebuah harta sejati memiliki harga yang mahal, mungkin lebih mahal dari 560 miliar elemen campuran. Ia bahkan berpikir untuk memberikannya kepada Truyan sebagai bentuk balas budi. Ia lalu beralih pada hadiah lainnya, yakni tubuh kaisar panah berat yang tergeletak di dalam cincin dunianya. Tubuh abadinya itu meski dalam keadaan koma masih memancarkan tekanan yang luar biasa. Lo Fong tersenyum kecil menyadari betapa langkanya kesempatan ini. Dengan teknik pengendalian jiwa tingkat tinggi, dia menaklukkan Heavy Arrow yang tak berdaya, menjadikannya budak jiwa yang setia. Namun masalah baru muncul, luka yang dialami sang kaisar terlalu parah. Tubuh abadinya itu rusak berat, membuatnya tetap terbaring tanpa kesadaran. Kini Lo Fong dihadapkan pada pilihan, yakni memulihkan tubuh Happy Arrow akan membutuhkan harta langka, dan juga biaya yang amat besar. Tapi bila berhasil, dia akan memiliki budak jiwa yang kuat, mampu berteleportasi dan sangat berguna dalam perjalanan di alam semesta. Ia kemudian merenung lama, menimbang keuntungan dan kerugian. Setelah itu, ia mulai menghitung total hasil rampasan. 14 kaisar yang ia habisi memberikan kekayaan luar biasa. Cincin-cincin dunia mereka berisi harta senilai puluhan hingga ratusan miliar elemen campuran. Jam ungu sendiri membawakan kekayaan lebih dari 120 miliar. Ditambah jam kuno yang tak ternilai. Total semua rampasannya mencapai lebih dari 230 miliar elemen campuran. Jumlah yang mengguncang pikiran siapapun. Namun ia tahu setiap langkahnya kini diperhatikan. Menghabisi kaisar biasa hanya akan menghasilkan sedikit saja harta. Namun menghabisi tokoh besar seperti Jam Ungu membawa imbalan yang luar biasa. Itulah perbedaan antara mengalahkan prajurit biasa dan melakukan penguasa yang benar-benar berbahaya. Lo Fong menatap semua itu dengan pikiran yang tajam. Ia sadar semakin tinggi mangsanya, semakin berat pula risikonya. Tetapi di balik risiko itu terdapat peluang yang bisa mengguncang seluruh ras. Dan kini dengan harta karun baru dan seorang kaisar yang tertidur sebagai budak jiwa, Lo Fong memutuskan langkah selanjutnya. Masalah-masalah baru nantinya, tetapi semua itu adalah masalah yang lahir dari keuntungannya. Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.